Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal ujian sekolah atau ujian kelulusan bagi kelas 3 tingkat SMP atau Madrasah Tsanawiyah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau kita singkat dengan IPA. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga nilai kalian memuaskan dan prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ini besaran pokok, satuan internasional, dan alat ukur yang benar adalah A. Kuat arus, ampere, alat ukurnya ampere meter. B. Waktu, menit, jam. C. Massa, kuintal, neraca pegas. D. Panjang, kilometer, jangka. Ya, anak-anak semuanya, mari kita cermati bersama bahwa untuk kuat arus itu satuan internasionalnya itu adalah ampere. Ini benar anak-anak ya. Kemudian alat ukurnya juga ampere meter. Berarti ini jawabannya. Kita lihat yang lain. Untuk waktu itu satuan internasionalnya bukan menit tapi adalah detik anak-anak ya. Jadi ini salah. Kemudian alat ukur yang tepat itu adalah untuk satuan internasional itu adalah stopwatch, bukan jam. Selanjutnya untuk massa itu satuan internasionalnya itu bukan kuintal tapi kilogram. Selanjutnya alat ukurnya adalah neraca pegas. Ini benar anak-anak ya. Selanjutnya untuk panjang itu satuan internasional adalah meter bukan kilometer. Kemudian alat ukurnya adalah jangka sorong. Sehingga ini salah, bukan jangka saja. Dari ini bisa kita lihat bahwa yang benar adalah yang A anak-anak semuanya, karena besaran pokoknya satuan internasionalnya ampere sudah benar, alat ukurnya juga ampere meter. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal berikutnya, soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai sifat zat padat adalah A. Bentuk berubah dan jarak antar partikel berdekatan. B. Volume tetap dan gaya tarik antar partikel lemah. C. Bentuk tetap dan gerak partikel bebas. D. Volume tetap dan gaya tarik antar partikel kuat. Ya, anak-anak semuanya, sifat partikel zat padat itu adalah bentuk dan volume tetap. Nah, jadi ini salah anak ya. Bentuknya berubah. Kemudian jarak antar partikel itu dekat. Kemudian susunan partikel rapi dan rapat. Kemudian gaya tarik antar partikel kuat. Serta gerak partikel terbatas, hanya bergetar di tempat. Jadi, sahabat belajar semuanya, sifat dari zat padat yang benar itu adalah yang D anak-anak semuanya, bahwa volumenya tetap dan gaya tarik antar partikel kuat. Begitu. Selanjutnya anak-anak semuanya, soal nomor 3. Perubahan wujud benda yang memerlukan kalor adalah A. Membeku, mencair, dan menguap. B. Mencair, menguap, dan menyublim. C. Mencair, menguap, dan mengkristal. D. Membeku, mengembun, dan mengkristal. Ya, sahabat belajar semuanya, perubahan wujud benda yang memerlukan kalor itu adalah mencair, sahabat belajar semua ya.
mencair, kemudian menguap. Selanjutnya adalah menyublim, anak-anak ya. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 4. Perubahan fisika terjadi pada kegiatan A, sampah yang dibakar, B, sayuran membusuk saat disimpan terlalu lama, C, pembuatan tempe dari kedelai, D, margarin yang dipanaskan. Ya, sahabat belajar semuanya, perubahan fisika itu anak-anak terjadi pada kegiatan margarin yang dipanaskan. Karena pada perubahan fisika tidak disertai munculnya zat baru. Adapun sampah yang dibakar, sayuran membusuk saat disimpan terlalu lama, serta pembuatan tempe dari kedelai itu merupakan perubahan kimia karena ditandai dengan munculnya zat baru. Adapun margarin yang dipanaskan itu tidak muncul zat baru. Jadi jelas sekali perubahan fisika adalah bagian yang D, anak-anak semuanya. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pembuatan tauco dari kecamba. 2. Lilin meleleh saat dipanaskan. 3. Pembakaran sampah. 4. Pembuatan keris. Perubahan fisika dan kimia ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, 4, B1, 3, dan 2, 4, C2, 4, dan 1, 3, D2, 3, dan 1, 4. Ya, sahabat belajar semua, di sini seperti yang kami sampaikan bahwa yang dinamakan perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak disertai munculnya zat baru. Adapun perubahan kimia yaitu perubahan yang ditandai dengan munculnya zat baru. Kita lihat di sini untuk 1. Pembuatan tauco dari kecamba itu merupakan perubahan kimia, anak-anak ya, perubahan kimia karena muncul zat baru. Kemudian lilin meleleh saat dipanaskan itu tidak muncul zat baru. Jadi ini perubahan fisika. Selanjutnya pembakaran sampah ini menimbulkan zat baru. Jadi ini perubahan kimia. Selanjutnya pembuatan keris itu tidak memunculkan zat baru. Sehingga ini merupakan perubahan fisika. Jadi untuk perubahan fisika adalah 2 dan 4. Ya. Kemudian perubahan kimia adalah 1 dan 3. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pupil melebar dan pandangan kabur. 2. Perasaan menjadi labil dan mudah tersinggung. 3. Gangguan koordinasi motorik dan halusinasi. 4. Daya ingat menurun dan mudah linglung. Akibat yang ditimbulkan dari penggunaan psikotropika jenis halusinogen ditunjukkan nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Ya, sahabat belajar semuanya, akibat dari penggunaan psikotropika jenis halusinogen, anak-anak semuanya, sahabat belajar semuanya, yaitu pupil mata melebar dan pandangan kabur, serta gangguan koordinasi motorik dan halusinasi. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Pupil melebar dan pandangan kabur dan gangguan koordinasi motorik dan halusinasi.
Selanjutnya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 7. Ya. Garam dapur NaCl yang biasa digunakan untuk sehari-hari merupakan A ion, B unsur, C molekul unsur, D molekul senyawa. Ya, sahabat belajar semuanya, NaCl, ya, NaCl ini terdiri dari dua atom yang tidak sejenis, yaitu Na dan Cl. Jadi NaCl termasuk molekul senyawa, sehingga jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Berikutnya soal nomor 8. Contoh campuran homogen adalah A. Susu dan santan, B. Air gula dan lumpur, C. Air garam dan cuka makanan, D. Air sungai dan cat. Ya, sahabat belajar semua, bahwa di sini yang dimaksud dengan campuran homogen adalah campuran yang bagian-bagian penyusunnya sama. Di sini contohnya adalah air garam dan cuka makanan. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Baik, selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 9. Ya. Dirga menemukan sebotol larutan. Ia kemudian mengeceknya di laboratorium. Larutan tersebut memiliki ciri-ciri membirukan, kertas lakmus merah, pH lebih dari 7, terasa licin di tangan, dan berasa pahit. Larutan tersebut tergolong A. asam, B. basa, C. garam, D. elektrolit. Ya, sahabat belajar semuanya, larutan yang ditemukan berciri-ciri membirukan, kertas lakmus merah, pH lebih dari 7, kemudian terasa licin di tangan dan berasa pahit. Itu merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh larutan basa, sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 10. Bibi baru saja membeli beberapa baju bayi untuk anaknya. Ternyata harga baju bayi agak mirip dengan baju orang dewasa. Bahan yang digunakan untuk membuat baju bayi dan alasan menggunakan bahan tersebut yang benar adalah A. kapuk karena lembut dan lentur, B. wol karena mudah menyerap air, C. katun karena memiliki sirkulasi udara yang baik, D. rayon karena lembut dan daya serap tinggi. Ya, sahabat belajar semuanya, kulit bayi itu sangat sensitif, sehingga baju yang dipakai pun tidak boleh sembarangan. Bahan baju yang digunakan seharusnya memiliki sirkulasi udara yang cukup agar kulit bayi tetap terjaga. Sifat tersebut itu dimiliki oleh bahan katun, sehingga jawabannya adalah C. Baik, sahabat belajar semua, selanjutnya kita ke soal nomor 11. Budi mengendarai mobil dengan kecepatan 30 meter per sekon. Budi mengerem mobilnya dan dalam waktu 12 detik mobilnya berhenti. Perlambatan yang dialami mobil Budi adalah A 2,0 meter per sekon, kemudian B 2,5, C 3,0, D 4,5. Ya, sahabat belajar semuanya, untuk percepatan atau perlambatan, karena di sini perlambatan berarti itu kita pakai rumus seperti ini ya anak ya. Ya. Sigma kecepatan kemudian dibagi waktu. Ya. Di sini kecepatannya adalah 30. Kemudian waktunya
12. Ya. Karena di sini perlambatan berarti 0 dikurangi 30, karena di sini sigma kecepatan ya. 0 min 30 sama dengan min 30 bagi 12. Sehingga jawabannya di sini adalah min 2,5. Nah, jadi ini karena min berarti ini adalah perlambatan. Sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Baik sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 12. Arya mengendarai sepeda dengan kecepatan konstan sebesar 15 meter per sekon. Sedangkan Awan mengendarai motor dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian mengeremnya hingga berhenti. Gerak yang dilakukan Arya dan Awan adalah A, GLB dan GLBB dipercepat. B, GLB dan GLBB diperlambat. C, GLBB dipercepat dan GLM diperlambat. Kemudian D, GLB diperlambat dan GLB dipercepat. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini Arya mengendarai sepeda dengan kecepatan konstan. Berarti karena kecepatan konstan ini merupakan GLB, gerak lurus beraturan. Kemudian Awan mengendarai motor dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian mengeremnya. Berarti ini gerak lurus berubah beraturan ya, GLBB. Karena di sini mengerem, maka diperlambat. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 13. Berikut ini merupakan kegiatan yang memiliki usaha 0, kecuali A, berlari mengelilingi lapangan 1 putaran penuh, B, olahraga lari di tempat, kemudian C, bersepeda dari rumah ke sekolah, D, mendorong tembok beton. Ya, sahabat belajar semuanya, kegiatan yang merupakan usaha bernilai 0 adalah berlari mengelilingi lapangan 1 putaran penuh. Kemudian olahraga lari di tempat. Kemudian mendorong tembok beton. Itu memiliki usaha 0. Namun untuk bersepeda dari rumah ke sekolah tidak atau bukan memiliki usaha 0. Jadi di sini yang ditanya adalah kecuali, maka jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Soal nomor 14. Burhan berlari dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jika massa Burhan 40 kg, energi kinetik Burhan sebesar A1 atau 1280 Joule, B 1028 Joule, C 640 Joule, dan D 460 Joule. Ya, sahabat belajar semuanya, untuk energi kinetik, ya, itu kita cari dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya. Oke. Kita lihat di sini setengah. Kemudian kita lihat masanya di sini 40 kg. Kemudian kita kali dengan kecepatannya 8
meter per sekon, berarti 8 kuadrat. Setengahnya 40 itu adalah 20. Dikali 8 kuadrat itu 64. Kemudian hasilnya 20 kali 64 adalah 1280 joule. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 15. Peralatan berikut ini yang tergolong pesawat sederhana jenis bidang miring adalah A. Kapak dan pisau, B. Gerobak sorong dan pemotong kuku, C. Roda bergigi dan pisau, D. Tangga dan pemotong kertas. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini yang termasuk jenis bidang miring adalah kapak dan pisau, karena di situ ada unsur bidang miring. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 16. Ya. Planet-planet berikut yang memiliki cincin adalah A. Saturnus dan Jupiter, B. Merkurius dan Bumi, C. Neptunus dan Mars, D. Venus dan Saturnus. Ya, sahabat belajar semuanya, planet yang tergolong dalam planet Jovian memiliki sistem cincin. Jadi, planet yang memiliki cincin diantaranya adalah Saturnus dan Jupiter. Sehingga jawabannya di sini adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 17 dan 18. Ya. Bunga-bunga terlihat indah di sepanjang jalan. Siang lebih lama daripada malam hari. Orang-orang bersiap untuk menyambut akhir tahun dengan musim panas yang tinggal beberapa bulan lagi. Berdasarkan keadaan alam tersebut, maka pernyataan berikut yang benar adalah A. Bumi berada dekat matahari, B. Bumi berada jauh dengan matahari, C. Bumi satu garis lurus dengan matahari, D. Bumi membelakangi matahari. Ya, keadaan tersebut, sahabat belajar semuanya, itu menandakan sedang terjadi musim semi di wilayah bumi bagian selatan, yaitu terjadi sekitar antara 22 September sampai 21 Desember, di mana posisi bumi saat itu dekat dengan matahari. Jadi, di sini jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 18. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang lapisan litosfer adalah A. Tempat terbentuknya gunung api, B. Lapisan terdekat dengan lapisan inti, C. Terjadi arus konveksi yang membuat lempeng dalam bumi bergerak, D. Memiliki suhu paling panas. Ya, sahabat belajar semua, lapisan litosfer ya, lapisan litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar. Litosfer juga biasa disebut lapisan batuan. Litosfer itu bersuhu dingin dan membentuk lempeng-lempeng yang kaku. Adanya arus konveksi yang memindahkan panas melalui zat cair atau gas membuat lempeng-lempeng tersebut bergerak. Sehingga jelas sekali di sini dapat disimpulkan jawabannya adalah C. Terjadi arus konveksi yang membuat lempeng dalam bumi bergerak. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 19. Ya, gempa bumi terjadi karena beberapa faktor. Faktor utama penyebab terjadinya gempa bumi adalah A. Letusan gunung api, B. Runtuhnya tanah akibat tanah longsor, C. Lipatan kulit bumi yang terjadi perlahan, D. Pergeseran atau tumbukan lempeng bumi.
Ya, sahabat belajar semua, gempa bumi terjadi saat batuan di kerak bumi mengalami tekanan yang sangat hebat oleh lempeng-lempeng samudra dan lempeng-lempeng benua. Ketika kedua lempeng bergesekan atau bertumbukan, akan menghasilkan getaran atau gempa. Jadi, di sini jawaban yang benar adalah yang D, pergeseran atau tumbukan lempeng bumi. Selanjutnya kita ke soal nomor 20. Ya. Ketika terjadi gempa bumi dan posisi kita berada di lantai atas, maka sebaiknya yang dilakukan adalah A. Segera turun meninggalkan lift, B. Berlindung di bawah meja, C. Segera menghubungi nomor gawat darurat, D. Segera turun menggunakan tangga. Ya, sahabat belajar semua, ketika terjadi gempa bumi dan posisi kita berada di lantai atas, maka sebaiknya yang dilakukan adalah berlindung di bawah meja. Jika kita memilih untuk turun ke lantai 1, butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke dasar. Kejadian tertimpa tembok atau yang lain saat akan turun bisa terjadi. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang B, berlindung di bawah meja. Baik sahabat belajar semuanya, demikian tadi untuk pembahasan soal ujian akhir sekolah atau ujian kelulusan untuk kelas 3 tingkat SMP atau Madrasah Tsanawiyah bagian pertama. Dan untuk pembahasan soal berikutnya, kalian bisa melihatnya di bagian kedua video ini, tentunya pada video yang terdapat di link di deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.